Halo, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot. Hai Capricorn, Sun, Moon, dan Rising. Ini energi cinta atau asmara kamu periode 1 sampai 15 Juli 2020. Semoga kamu dalam keadaan baik-baik saja ketika kamu menonton video ini. Capricorn, ini bisa saja sudah terjadi, belum terjadi, atau tidak akan pernah terjadi karena tidak cocok untuk kamu. Oleh sebab itu, cek juga energi zodiak moon atau zodiak rising kamu di channel ini yang sudah saya post dengan periode yang sama. Ya. Capricorn, di sini saya akan membacakan dua energi, berpasangan dan single. Kamu boleh tonton video ini dari awal sampai akhir, cocokkan dengan situasi dan kondisi kamu, dan jangan memaksakan untuk cocok jika memang tidak cocok. Ya. Untuk energi berpasangan lebih dulu dan kemudian singlenya, bijaklah dalam menyikapi informasi, cernalah informasi dengan sebaik-baiknya. Anggap ini sebagai pesan semesta untuk kamu agar bisa antisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Untuk Capricorn berpasangan, kartu pertama di sini ada King of Wands, Ace of Swords, Seven of Wands, the Moon, Knight of Pentacles. Dan di bottom of the deck di sini ada Page of Cups. Oke, sebentar. Untuk Capricorn berpasangan, energi cintanya di sini energi dominan berdua, kamu dan pasangan pada Page of Cups. Jadi di sini kamu dan dia sepertinya sedang mencari cara, mencari kesempatan untuk melakukan sesuatu. Oke, Knight of Pentacles, iya. Dengan pengharapan ingin memperbaiki hubungan ke arah yang lebih baik. Mungkin di sini kamu ingin membangun sistem baru, cara baru dalam terkoneksinya kamu dengan dia di sini ya. Dan King of Wands, Ace of Swords yang atas ini kamu, dan energi yang bawah dua kartu ini adalah dia, atau bisa terbolak-balik vice versa ya, cocokkan dengan situasi dan apa yang kamu alami. Kamu di sini sedang berpikir untuk melakukan sesuatu yang intinya untuk menghilangkan rasa demun ini. Pasangan kamu ini sebenarnya saat ini sedang dilema atau kesehatannya juga menurun. Dan ini pasangan kamu, dia ini selalu tidak percaya dengan apa yang kamu katakan. Dia juga sangat tertutup, pendiam, nggak pernah mau mengungkapkan apa yang dia rasakan, apa yang terjadi dengan dia. Jadi kamu ngerasa kamu dan dia macam terblocking satu di dinding atau tembok yang tinggi. Padahal kamu di sini sayang dengan dia. Nah, satu sisi kamu di sini ingin mengambil tindakan untuk berpisah ya. Tapi kamu kasihan, sangat kasihan. Karena kamu lihat dia ini nasibnya malang, atau dia ini juga penuh dengan rintangan kehidupannya, masa lalunya penuh dengan perjuangan. Dan karena dia ini nggak pernah mengeluh, nggak pernah banyak minta sama kamu,
nggak pernah menuntut, dan nggak pernah mengekang kebebasan kamu. Jadi kamu ini ngerasa dingin dalam hubungan ini. Cemburu juga enggak. Ya, jadi kamu ngerasa benar-benar kayak punya pasangan batu es yang dingin seperti salju. Nah, ini yang sedang kamu cari solusinya. Jadi kamu mungkin sudah mencari orang-orang pintar ya, jika kamu di sini memang resonate dan memiliki keyakinan seperti itu ya. Atau kamu juga sudah mempertanyakan kepada keluarga, sudah mencoba mengungkap apa yang sebenarnya dia sembunyikan di dalam batinnya, tapi tetap aja dia ini nggak bisa mengatakan apa yang membuat dia seperti ini. Dan kamu semakin penasaran aja. Rasanya kamu ingin menyelam ke dalam hatinya dan melihat seberapa buruk sih situasi yang dia rasakan. Karena kalau dilihat, dia ini selalu murung wajahnya. Seperti menyimpan sesuatu yang memang menyedihkan gitu. Tapi kok dia nggak mau cerita sama kamu. Nah, ini yang kamu bingung kan? Terkait dengan Page of Cups, di sini banyak upaya yang sudah kamu lakukan ya. Dari bicara halus, dari kasar, dari memaksa, di sini udah, tapi dia tetap diam dan bungkam. Ada sesuatu di sini dari pasangan kamu, jika ini memang resonate ya. Dan ini terkait aib, masa lalu yang suram. Jadi, apa yang sudah dia kubur, sebaiknya tidak usah kamu ungkap kembali. Masa lalu dia adalah milik dia, dan yang milik kalian adalah masa depan. Sepertinya dia memang sudah menutup dan mengubur dalam-dalam masa lalu dia. Hanya saja dia di sini tidak bisa memperbaiki energi dia untuk tidak murung. Dan dia tidak bisa percaya kepada semua orang ketika dia menceritakan apa yang dia alami di sini. Sebenarnya dia ini terkait dengan perjalanan spiritual. Apa yang dia lihat tidak dilihat oleh manusia lainnya, apa yang dia alami tidak dialami oleh manusia lainnya. Jadi, dia tidak tahu harus bercerita atau mengatakan kepada siapa. Sementara kamu di sini King of Wands, logika. Dan sebelum dia cerita, dia sudah tahu bahwa kamu tidak akan percaya. Dia ini adalah seseorang yang menganalisa seseorang sebelum berbicara. Ketika menyampaikan sesuatu pun dia harus berpikir bermalam-malam untuk menyampaikan itu. Nah, tetapi karena di sini ada Knight of Pentacles ya, tertutup nih. Ada ide atau ada sistem baru dalam hubungan kamu dan dia yang merubah kemurungannya menjadi sedikit lebih ceria. Dan apapun yang kamu lakukan itu lakukan terus untuk menjadi support dia. Nah, yang seperti yang saya katakan tadi, biarkan dia mengubur masa lalunya dan kamu nggak perlu menggali-gali tentang masa lalunya. Kamu nggak perlu bertanya siapa mantannya atau bagaimana kisahnya dulu atau apa yang sudah dia alami dulu, nggak perlu. Ya. Mungkin cara pikir kamu berbeda dengan dia. Dia ini orang yang memang ingin move on dari masa lalu dan ingin meninggalkan masa lalunya. Ketemu kamu ingin cerita semua masa lalu kamu. Mungkin menurut kamu masa lalu kamu itu patut untuk diceritakan kepada dia. Tapi bagi dia enggak. Dia senang mendengarkan cerita masa lalu kamu, tapi dia enggak senang menceritakan masa lalu dia. Ya, jadi di sini perbedaan itu cukup terlihat. Dan cobalah untuk mengerti dia. Karena dia di sini memang sedang menantang dirinya sendiri, konflik di dalam dirinya sendiri, melawan rasa ketakutan yang ada di dalam hatinya. Dia ini orangnya sangat pasrah. Kalau apapun yang terjadi dia sangat pasrah. Kayaknya memang gak ada perlawanan hidup, gak ada rasa survive, kecuali survive itu diberikan oleh orang yang berada di sampingnya. Jadi jangan pernah kamu berpikir untuk meninggalkan dia jika memang ini resonate ya. Jangan pernah juga berpikir untuk mengecewakan dia. Karena kamu gak tahu sedalam apa frustasi yang sudah dia alami. Ya. Mungkin kamu memang ditakdirkan bertemu dengan dia untuk menjadi pelindungnya di sini.
Oke. Nah, jadi saran saya seperti itu. Rajutlah sistem baru di dalam hubungan kalian dengan menatap masa depan. Tidak perlu menatap masa lalu, apalagi masa lalu milik pasangan kalian masing-masing. Oke, saya pikir cukup sampai di sini untuk Capricorn berpasangan, dan saatnya untuk Capricorn single. Jika ini memang tidak resonate, coba cek energi dari Capricorn single kamu. Oke, terima kasih. Oke, untuk Capricorn single, gentleman and lady. Kita lihat energi cinta kamu. Bisa terkait dengan kehidupan, keuangan, karir ya. Terkait apa yang kamu cintai. Capricorn single. Energi cinta 1 sampai 15 Juli 2020. The Magician, melihat ya, The Magician, dan di sini Knight of Cups, Seven of Wands, King of Wands, Three of Pentacles, dan Queen of Swords. Masih dengan energi yang sama, Seven of Wands. Okay. Dan di bottom of the deck ada Nine of Cups. Oke, Nine of Cups. Untuk Capricorn single, di sini kamu memiliki apa yang kamu butuhkan. Dan kamu sangat nyaman, tentram dengan kehidupan kamu, status kamu, posisi kamu saat ini. Kemudian di sini ada The Magician, Knight of Cups, Seven of Wands ya. Kamu di sini fokus pada aktivitas kamu, kegiatan kamu, mungkin hobi ya, terkait dengan hobi kamu, dan ada teman di sini yang selalu mendampingi kamu untuk menjalani hobi kamu. Teman kamu ini cukup asyik ya untuk mengerti dengan apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu butuhkan. The Magician di sini segala potensi kamu, potensi spiritual bisa kamu ceritakan dan sharing dengan teman kamu ini. Dan apalagi saat ini kamu sedang fokus atau mencoba untuk menyelami sisi spiritual atau ya ilmu-ilmu spiritual terkait dengan ilmu jiwa, pengenalan batin ya, seperti itu. Dan di sini ada King of Wands. Tetapi usia kalian berbeda cukup jauh antara kamu dengan dia. Entah kamu yang lebih dewasa, dia yang lebih muda, atau sebaliknya ya. Dan kamu di sini juga naksir ya, saya lihat ya, terhadap seseorang. Dan ini single parent atau memang sudah pernah menikah ya. Kalaupun dia belum memiliki anak, tapi di sini dia sudah pernah menikah. Dan kamu ngerasa patut menceritakan semuanya kepada ini orang. Nah, ternyata dia ini senang sama kamu ya. Walau usianya berbeda jauh dengan kamu, ternyata dia senang sama kamu. Dan di sini ada juga ujian di antara kalian. Hati-hati ya. Karena di sini ada Seven of Wands, ada pertentangan antara kamu dengan salah satu dari mereka. Yang di sini harus kamu ungkap siapa yang benar dan siapa yang berdusta. Ya. Intinya di sini adalah ujian untuk kamu agar kamu di sini lebih bijak untuk mempercayai seseorang dan lebih yakin apakah seseorang ini cocok untuk kamu. Dan kalaupun ada aib kamu atau sesuatu dari masa lalu yang gak patut kamu ceritakan
kepada seseorang yang baru kamu kenal, kamu belum tahu karakternya, belum tahu kepribadiannya, lebih baik nggak perlu kamu ceritakan. Ya. Kalaupun kamu ceritakan, itu akan menjadi bumerang untuk kamu nantinya ketika kalian berkonflik. Seven of Wands ini berbicara tentang konflik yang akan meledak suatu waktu. Ya. Jadi ada juga di sini snake ya, toxic, ular ya. Jadi hati-hati, bisa saja begini ya. Jika kamu memelihara binatang berbisa atau binatang bertaring, suatu waktu ketika mood binatang itu nggak baik, pasti akan mematuk kamu, menggigit kamu. Ya, jadi perhatikan kepada siapa kamu sedang memberikan kepercayaan. Ya. Di sini ada The Magician, mungkin dia adalah teman kamu dalam satu pendidikan, bisa jadi, dan mungkin dia tidak menyukai kamu berhubungan dengan orang ini, ya, karena dia mengetahui siapa dia ini sesungguhnya, tapi dia nggak mau mengatakan kepada kamu ya. Tapi ada seperti fitnah yang terjadi ya, atau miskomunikasi yang terjadi yang malah menyudutkan dia, dan di sini kamu seperti ingin melihat di antara mereka, dan ujung-ujungnya mereka ini seperti berkompetisi untuk memperebutkan hati kamu. Nah, jadi kamu di sini harus pintar-pintar, bijaksanalah ya. King of Wands di sini kamu sepertinya tanpa action ya. Jadi berikan juga action untuk menunjukkan bahwa kamu bisa mengambil sikap, kamu bisa tegas, kamu bisa mengerti mana batas-batas kamu, atau kamu bisa mengatakan batas kamu, privasi kamu itu sampai di mana kepada mereka berdua ini. Oke? Dan saya pikir cukup sampai di sini ya. Jadi dominan energi kamu pada teman dan seseorang yang kamu taksir sih di sini. Dan kamu perlu mengetahui di sini, gunakan pengalaman-pengalaman yang sudah ada di dalam kehidupan kamu ya. Atau memang ini pengalaman baru untuk kamu. Jadi ambil pelajaran penting dari prosesi ini kalau memang ini sudah terjadi, dan kalau belum maka ini bisa jadi antisipasi untuk kamu ke depannya. Oke, saya pikir cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like video ini dan nantikan video selanjutnya ya. Share kepada teman-teman kamu, katakan bahwa channel ini ada. Terima kasih, salam hangat penuh cinta. Bye bye.